Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan nomor induk mahasiswa saya 1801010700291. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah Pendidikan Karakter yang diampu oleh Ibu Mukarramah SPD MPD. Pada video kali ini saya akan memaparkan 4 poin penting mengenai pendidikan karakter. Yang pertama adalah fenomena karakter bangsa sekarang ini. Yang kedua, pengertian pendidikan karakter. Yang ketiga, manfaat pendidikan karakter. Dan yang keempat, peran pendidikan karakter dengan fenomena karakter bangsa pada masa sekarang. Poin pertama yaitu fenomena karakter bangsa pada masa sekarang ini. Dari artikel yang saya baca, yang ditulis kurang lebih 2 tahun terakhir ini, ada yang berjudul Indonesia Gawat Darurat Pendidikan Karakter. Indonesia terdiri dari banyak pulau yang dihuni oleh jutaan manusia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat di akhir tahun 2020 bahwa data jumlah penduduk di Indonesia berjumlah 270,2 juta jiwa. Dari sekian banyak penghuni negara Indonesia tadi terdiri dari bapak para pekerja, ibu rumah tangga, mahasiswa, siswa, dan juga lansia. Mereka masing-masing bergerak, ada yang di bidang pendidikan, ekonomi, politik, pertanian, kebudayaan, ataupun kesehatan. Nah, tindakan mereka inilah yang akan mempengaruhi atau mencerminkan karakter suatu bangsa. Di sini saya akan menjelaskan lebih ke arah dunia pendidikan. Ada salah satu kasus yang berkaitan dengan gawat darurat pendidikan karakter di Indonesia, yaitu di salah satu SMP swasta, salah seorang murid yang merokok di sekolah ditegur oleh sang guru. Namun murid tersebut malah menarik kerah baju sang guru dan mengatakan perkataan yang tidak sopan terhadap guru. Berakhir pun dengan damai karena sang guru sudah memaafkan sang murid. Namun ini tamparan keras bagi pendidikan saat ini. Ada apa dengan pendidikan saat ini yang padahal saat ini sedang digambarkannya dan diaplikasikan pendidikan karakter bagi anak Indonesia. Mari kita bedah apa itu pendidikan karakter, apa manfaatnya, dan apa perannya bagi fenomena bangsa pada masa sekarang ini. Poin kedua, pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter terdiri dari 2 kata, pendidikan dan karakter. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, melalui proses, cara, dan perbuatan mendidik. Adapun karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendidikan karakter menurut para ahli, menurut Prasetyo dan Rivasinta mendefinisikan bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, keterampilan, kemauan, dan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, sesama, dan lingkungan, atau bahkan mampu melaksanakan untuk kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Poin ketiga yaitu manfaat pendidikan karakter. Apa sih manfaat pendidikan karakter? Untuk apa? Yang pertama, namanya saja pendidikan karakter, yaitu untuk membentuk karakter anak didik, yaitu membentuk karakter individu yang maju, mandiri, bertanggung jawab, tangguh, dan mempunyai prinsip.
Yang kedua, manfaat dari pendidikan karakter yaitu untuk mengetahui peluang dan bahaya lingkungan. Pada pendidikan karakter akan menjadikan benteng dalam diri agar terhindar dari berbagai bahaya, dan jikapun terjadi maka akan bisa mengatasi bahaya tersebut dengan benar. Kemudian poin yang ketiga dari manfaat pendidikan karakter yaitu melatih mental dan moral anak didik. Pendidikan karakter mencegah terjadinya mental yang lemah dan moral yang tidak baik, menjadikan seseorang yang tangguh menghadapi berbagai macam masalah dan bijak dalam menerapkan keadilan. Kemudian yang keempat, manfaat dari pendidikan karakter yaitu bijak dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Karena moralnya tadi bagus dan mentalnya kuat, maka akan mempengaruhi pemikiran dalam mengambil keputusan dan jiwa yang bertanggung jawab. Kemudian yang kelima yaitu disiplin. Dengan adanya pendidikan karakter, tentunya nilai-nilai kedisiplinan akan semakin membaik sehingga akan memunculkan dampak-dampak positif lainnya ketika nilai kedisiplinan sudah muncul pada diri seseorang. Manfaat yang keenam dari pendidikan karakter yaitu menciptakan generasi yang berintegritas terhadap bangsa dan negara. Kemudian poin yang keempat, peran penting pendidikan karakter terhadap fenomena pada masa sekarang. Pendidikan karakter tidak hanya penting bagi seseorang, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Bayangkan jika setiap keluarga atau sekolah senantiasa menerapkan pendidikan karakter bagi setiap anak, tentunya akan melahirkan generasi-generasi penerus yang tahu akan keinginan bangsa, siap menghadapi tantangan zaman, perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan tentunya selalu menghormati sesamanya. Mengutip salah satu ajaran dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Nah, kata beliau ini sangat sinkron terhadap situasi kita pada masa sekarang. Kita yang sedang bersekolah di rumah atau sekolah online atau biasa disebut sekolah daring dalam jaringan, tentunya kita tidak langsung mendapatkan ilmu dari tempat yang sama antara guru dan siswa. Kata beliau, ilmu tidak harus didapat secara langsung, bisa saja dari lingkungan keluarga atau dari lingkungan sekitar ataupun dari orang yang lebih dewasa sedikit daripada kita. Maka dari itu, setiap orang adalah guru. Jadi lebih ditekankan lagi di rumah bagi sang kakak atau orang yang lebih dewasa ataupun orang tua untuk lebih menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter terhadap setiap anak. Agar nantinya anak-anak sudah memiliki fondasi dan benteng yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman. Kemudian dalam Al-Quran juga banyak menjelaskan mengenai pendidikan Islam. Yaitu salah satu diantaranya yaitu pada surah Al-Luqman ayat 13 yang berisi bagaimana Luqman mendidik anaknya dengan ilmu tauhid. Dan pada ayat selanjutnya juga menjelaskan tentang prinsip pendidikan karakter terhadap anak didik, yaitu masalah ibadah, sosial, spiritual, dan ilmu pengetahuan lainnya untuk membentuk karakter anak didik. Pada tahun 2010, Bapak Presiden ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mendeklarasikan Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa yang mengacu pada 5 nilai karakter bangsa dan 5 karakter utama yang menjadi prioritas penguatan pendidikan karakter, yaitu nilai karakter religius, integritas, nasionalis, mandiri, dan nilai karakter gotong royong. Nah, dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2010 sudah diadakan penguatan pendidikan karakter untuk mendorong perbaikan moral dan karakter anak bangsa. Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia semakin berkarakter, dan pendidikan bukanlah milik mereka yang kaya dan bukan pula kekuatan mereka yang cerdas, tetapi pendidikan adalah milik mereka yang mau belajar, mencari kebenaran, menemukan kekuatan, dan membawa perubahan.
Sekian dari saya, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.